Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yakti Sri Wulan. Saya calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Tenjo, Kabupaten Bogor. Perkenankan saya untuk memaparkan budaya positif modul 1.4 tentang kegiatan aksi nyata. Aksi nyata yang saya lakukan ini berlatar belakang bahwasanya budaya positif merupakan kebiasaan positif yang dibangun untuk membentuk karakter baik dalam diri murid. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk membentuk karakter tersebut melalui sebuah kegiatan yang melibatkan murid sehingga murid merasa dihargai, bukan hanya sekedar mengikuti aturan dan mendapatkan sanksi. Adapun tujuan dari kegiatan aksi nyata yang saya lakukan di SMA Negeri 1 Tenjo adalah menumbuhkan budaya positif di sekolah, baik bagi murid dan seluruh warga sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal melalui kegiatan diseminasi budaya positif, membuat keyakinan kelas bersama wali kelas, dan menerapkan segitiga restitusi. Adapun yang menjadi tolak ukur keberhasilan dari kegiatan aksi nyata ini adalah terlaksananya kegiatan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah. Yang kedua, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan yang didampingi oleh wali kelas. Yang ketiga, murid mampu menerapkan keyakinan kelas. Dan yang keempat, posisi kontrol dan segitiga restitusi dapat diterapkan di sekolah. Adapun lini masa tindakan atau langkah-langkah yang akan saya lakukan yaitu yang pertama, menyampaikan pentingnya budaya positif serta rencana diseminasi budaya positif kepada kepala sekolah dan tim Wakasek. Yang kedua yaitu melaksanakan diseminasi budaya positif bersama rekan CGP dan rekan guru di sekolah. Yang ketiga yaitu berkoordinasi dan berkolaborasi bersama wali kelas untuk membuat keyakinan kelas dan menerapkan segitiga restitusi. Dan yang terakhir yaitu saya akan memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Tentunya pelaksanaan aksi nyata budaya positif ini membutuhkan banyak dukungan. Yang pertama yaitu dukungan kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah, rekan guru, murid, dan seluruh warga sekolah, sehingga rencana yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan lancar. Yang kedua yaitu partisipasi orang tua dalam memperkuat dan menanamkan budaya positif di lingkungan keluarga. Dan yang ketiga tentunya sarana prasarana yang menunjang pelaksanaan kegiatan aksi nyata budaya positif. Berikut merupakan kegiatan aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang saya lakukan di SMA Negeri 1 Tenjo. Yang pertama yaitu saya bersama tim calon guru penggerak lainnya menyampaikan pentingnya budaya positif serta rencana diseminasi budaya positif kepada kepala sekolah dan tim Wakasek. Yang kedua yaitu aksi nyata yang saya lakukan adalah melaksanakan diseminasi budaya positif bersama rekan CGP dan rekan guru di sekolah. Pada kegiatan aksi nyata ini, saya berkolaborasi dengan dua teman calon guru penggerak dari sekolah saya, yaitu beliau Ibu Larasati dan Bapak Rusmaini. Kami membagi bahan diseminasi budaya positif. Yang pertama yaitu Bu Larasati dengan menyampaikan tentang konsep disiplin positif dan nilai kebijakan universal, serta menyampaikan tentang teori motivasi, hukum, dan penghargaan. Adapun saya sendiri menyampaikan tentang keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga yaitu rekan Pak Rusmaini menyampaikan tentang posisi kontrol dan segitiga restitusi. Mari kita saksikan bersama video kegiatan diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Tenjo. Bapak Arsitaris yang sudah terakhir beserta staf TU dan Bapak Ibu guru yang berbahagia.
mengucapkan terima kasih. Kami bertiga nanti sebagai pemandu acara, tapi bukan gadungan ya, karena kami sudah melewati diklatan, boleh diklat beneran juga boleh, asik. Kami ini timnya namanya BBB SMA Negeri 1 Tenjo, belajar bergerak bersama CGP Angkatan 7 dari SMA. Sebelum memulai acara akan ada sambutan terlebih dahulu dari Ibu Kepala Sekolah kita. Acara tidak perlu serius, santai, tapi bermakna, asik. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kita. Oh, Ibu. Terima kasih Bu Yati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala memasuki tahun 2023 ini. Kita masih diberikan sehat dan afiat, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita terus menimba ilmu dari guru-guru kita yang esok akan kita laksanakan dalam kegiatan IHT, juga dari teman-teman kita yang sudah mendapat kesempatan untuk menjadi guru penggerak. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, pada hari ini Ibu mohon maaf kepada Bapak dan Ibu semuanya jika mengganggu masa istirahatnya ya. Masa istirahatnya, walaupun untuk PNS, ASN dan PNS itu kita tidak diberikan waktu untuk istirahat, tidak di-off-kan kimoknya. Kalau SD sama SMP itu kimoknya dimatikan, 2 minggu ini dimatikan. Jadi mereka betul-betul istirahat di bulan. Kalau kita tidak, Bapak dan Ibu ya, hanya kita ada yang mudik itu juga melaksanakan kimoknya dinas luar. Bapak dan Ibu yang saya hormati, alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan hari ini sengaja Ibu menggunakan waktu hari Selasa karena 3 guru CGP ini memohon kepada Ibu untuk bisa kiranya menyediakan waktu untuk menyampaikan apa saja yang ilmu yang sudah didapat oleh mereka. Tadi betul-betul mereka itu mendapatkan diklat yang sangat ketat, Bapak dan Ibu, ini selama 6 bulan ke depan, dan akan mengadakan kegiatan ini yaitu membagi praktek baik kepada kita sebagai teman-teman yang ada di satuan pendidikan, yaitu selama kurang lebih 3 kali, Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan nanti Bapak dan Ibu tidak bosan, tapi kita akan banyak sekali mendapatkan berbagai ilmu dari ketiga CGP ini. Dan alhamdulillah nanti akan disusul lagi oleh 3 CGP yang lulus di tahun ini ya, di periode ke-8, yaitu Pak Ade Holil, Pak Nu dengan Pak Radian Bunda ya, yang mudah-mudahan nanti juga ya, berikan aplaus dulu. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, kalau Ibu lihat itu sekitar pendaftarnya itu 3.800 sekian ya, 3.800 sekian, banyak sekali. Nah alhamdulillah mereka terseleksi dari Tenjo sebanyak 3 orang. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu ini yang masih muda-muda nanti ya, untuk ada lagi sudah dibuka periode ke-9, Bapak dan Ibu, periode 9 sudah dibuka kembali, tidak menutup kemungkinan baik kepada PNS, ASN maupun honorer ya, honorer dicoba saja mengikuti pendaftaran. Untuk lulus atau tidaknya nanti kita bisa mengulang lagi gitu ya.
seperti Pak Bondan, Pak Radian Bondan itu kan tidak sekaligus lulus. Satu kali dia tidak lulus dulu, kemudian yang kedua kali baru lulus. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin di YouTube sudah ramai ya. Di YouTube sudah ramai bahwa kepala-kepala sekolah itu harus sudah siap untuk digantikan dengan guru-guru yang sudah CGP, guru-guru yang sudah penggerak. Ya seperti Ibu barangkali, Ibu karena masuk mengikuti guru penggerak sudah tidak boleh, ya sudah karena terhalang oleh oleh usia ya, terhalang oleh usia, kemudian mereka 4 tahun di sekolah yang tidak boleh mutasi, itu syarat-syarat untuk menjadi guru penggerak. Jadi kemungkinan nanti wacana dari Bapak Mas Menteri kita bahwa kepala-kepala sekolah harus siap jika akan digantikan oleh guru-guru yang sudah mengikuti kegiatan guru penggerak. Bapak dan Ibu sekalian, CGP calon guru penggerak itu Ibu melihat bahwa di dalamnya itu materi yang diberikan kepada CGP itu adalah materi yang diujikan kepada Ibu ketika kita melakukan PPKS. 4 kompetensi itu yang diberikan kepada mereka. Jadi betul-betul mereka yang sudah mengikuti kegiatan CPG itu udah memang siap untuk memimpin suatu lembaga. Ya, suatu lembaga. Jadi Bapak dan Ibu jangan saya nggak mau sampai coba ikuti banyak pengetahuan baru, ya banyak inovasi baru yang akan Bapak Ibu dapati di dalam kegiatan CPG itu. Yang mudah-mudahan saja ke depannya regulasi untuk perubahan-perubahan menjadi manajer atau menjadi seorang kepala sekolah itu harus salah satunya harus memiliki sertifikat guru penggerak. Ya, mudah-mudahan nanti ada selentingan berbagai tapi tidak hanya itu saja, tapi ada syarat-syarat yang lain. Tapi minimal Bapak dan Ibu sudah mengantongi satu sertifikat. Yang mudah-mudahan nanti Ibu Yenti jadi Ibu Kadis katanya. Ya, Ibu Laras jadi kepala sekolah. Amin. Bu Laras tidak mau jadi kepala sekolah, katanya mau jadi media Ismara. Jadi media Ismara. Ya, satu lagi Pak Rusmaini, ya Pak Rusmaini. Mudah-mudahan 3 orang yang akan segera mengikuti tes untuk CPG ini bisa berjalan dengan baik dan cita-citanya tercapai semuanya. Bapak dan Ibu, untuk guru-guru yang lain, guru-guru yang belum untuk mengikuti sertifikasi PPG ya, untuk PPG katanya ya, dengan memiliki sertifikat penggerak itu guru-guru yang belum mengikuti PPG itu untuk mempermudah. Jadi salah satu tiket untuk mempermudah Bapak mengikuti PPG ya, karena biasanya PPG itu dipermudah dengan cara Ibu melaksanakan kegiatan tugas belajar di luar. Salah satu contoh ada putranya teman Ibu yang mengikuti, yang dia mengajar di Bengkulu, kemudian mengajar di perbatasan 3T ya. Dan sertifikatnya itu digunakan untuk mempermudah mengikuti PPG. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, karena kita lihat yang CGP ini adalah belajarnya di rumah ya, belajarnya dari rumah dari mulai pagi sampai sore gitu ya. Selalu setiap hari ada kegiatan, jadi kita tidak perlu mengikuti kegiatan pembelajaran untuk di daerah 3T ya. Ibu berharap Bapak dan Ibu karena masih muda-muda semua ya, semangat untuk mengikuti berbagai macam perubahan regulasi yang ada di dunia pendidikan. Bapak dan Ibu, untuk esok hari 2 hari kita akan
Humas KCD Wilayah 1 Provinsi Jawa Barat. Bapak dan Ibu, selamat mengikuti. Hari ini kita akan mendapatkan ilmu dari 3 pemateri, Ibu Laras, Ibu Yekti, dan Pak Rusmani. Terima kasih Ibu Laras, Ibu Yekti, dan Pak Rusmani sudah mau berbagi kepada kita semua. Dan ini harus dilaksanakan Bapak dan Ibu, karena di sekolah-sekolah lain pelaksanaannya itu sebelum, ada yang sebelum pas, ada yang setelah selesai pas. Ya, selesai pas. Jadi mereka laporan-laporannya sudah selesai. Tinggal kita nih, Bu Laras, Bu Yekti, dan Pak Rusmani untuk segera melaporkan hasil daripada praktek baik yang disalurkan kepada teman-teman sejawat. Terima kasih atas perhatiannya. Kita sambil menunggu teman-teman kita yang belum datang karena hujan barangkali ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman kita yang belum datang bisa mengikuti kegiatan ini semua. Terima kasih atas perhatiannya. Bila kita berikan hidayah. Disiplin positif, teori motivasi dan restitusinya, hukuman penghargaan dan restitusi. Bapak Ibu bertanya-tanya, berarti selama ini kita salah dong. Tapi selama ini banyak kok produk-produk zaman dulu yang menerapkan hukuman, tapi kita cenderung seperti ini. Kita malah justru sopan, patuh sama guru kita, tahu tentang tata krama. Ya betul, tidak ada yang salah Pak Bu dari sebuah proses. Hanya kata Ki Hajar Dewantoro, pendidikan itu memiliki 2 kodrat, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Sebagai kodrat zaman, maka pendidikan itu bersifat dinamis, harus mampu beradaptasi. Mungkin bisa jadi kenapa Pak Menteri menyarankan paradigma ini dengan menggunakan Ki Hajar Dewantoro, karena Pak Menteri ahlinya pintar. Asik. Karena Pak Menteri suka ngasih pintar ya, buat aplikasinya ya. Aplikasinya Pak? Jadi kita sebagai guru nggak boleh kalah dengan Pak Menteri berarti ya. Jangan lupa kasih senyuman ke anak-anak. Mungkin bisa jadi karena zaman sudah berubah, maka kita juga harus mengikuti dan adaptasi terhadap perubahan. Zaman dulu mungkin kita diperlakukan seperti itu dengan Bapak Ibu guru kita tidak apa-apa, tapi belum tentu dengan saat ini, karena zaman terus berlalu, maka kita juga harus beradaptasi dengan paradigma yang baru. Buat wes dibuka dong, nggak cilik-cilik. Ya Allah, aja. Ini namanya ilmu praktisasi dalam pengawalan. Nggak apa-apa ya Pak Dos, kita mau coba nanti kan lagi ya. Ya, lanjut. Biasa dalam kolaborasi itu ada kalanya terjadi konflik. Dan lanjutnya yaitu kenapa tadi sih kata Bu Laras, bagaimana ada pertanyaan tadi mengadu bisa mengantarkan saya menuju materi keyakinan kelas. Kata Pak Abdul Rosid, Bu, gimana kata Pak Bu caranya dengan hukuman saja anak-anak itu masih ngeyel, apalagi tidak dengan dihukum. Pertanyaan saya, apakah dengan dihukum semua siswa-siswa kita nurut kabeh? Untuk kenapa kalau dihukum aja melanggar, bagaimana dengan tidak? Makanya kita butuh yang namanya keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Terus aman. Tadi Bu Laras belum ditepukin ya? Udah? Belum. Kalau gitu buat kita semua ya. Coba pegang
Masih ada? Sudah semua? Pasti? Oh ya, lumayan Kak. Sudah pegang semua? Bukan temannya masih ada? Bilang polisi, ada yang bilang aman dari Naita biar kerudungnya nggak berat. Ada yang takut makeupnya nggak ada. Nah, Bapak Ibu yang mana? Masalah?
Keyakinan kelas itu hendaknya tidak terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak sering dilupakan dan tidak dipahami. Makanya belajar itu tidak boleh banyak-banyak, Bapak Ibu. Kalau belajar banyak-banyak, banyak yang dilupakan. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Berarti keyakinan kelas yang nanti akan kita buat, kita sesuaikan dengan karakteristik kelas dan karakteristik masyarakat yang ada di Tenjo. Lanjut, boleh? Selanjutnya jadi ngomong. Nah, apa sih keyakinan kelas yang selanjutnya? Yaitu bahwasanya semua warga hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Selama ini, Bapak Ibu, itu yang dipajang di depan sifat itu namanya peraturan. Kenapa? Karena sudah ditetapkan dulu oleh sekolah, baru disosialisasikan ke anak ketika MPLS misalnya ya, atau disosialisasikan ketika tahun ajaran baru. Nah, berbeda dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu kita menggandeng, mengajak anak-anak untuk meluapkan keinginannya, menyampaikan apa kebutuhannya, menyampaikan bagaimana yang diinginkannya ketika di kelas, ketika di sekolah. Itu namanya keyakinan kelas. Nanti berkaitan tuh dengan yang namanya konsekuensi yang berlaras ya. Nah, karena bersama-sama maka itu bukan peraturan dari berbagai arah dan tidak mungkin terlaksana kalau kita itu nggak semuanya bergandengan tangan, harus semua guru, TU, tukang kebun dan lain sebagainya dalam satu lingkungan sekolah. Masyarakat di sekolah ini harus terjun bareng-bareng, harus berkolaborasi. Tidak ada yang boleh mengatakan enggak mau, enggak tahu, enggak nyampe, orang ngerti, enggak boleh, harus bareng-bareng. Terus yang kedua yaitu ketika sudah ada keyakinan kelas, maka harus direfleksi, harus ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Keyakinan kelas yang sudah dilaksanakan kemarin itu terlaksana apa enggak? Ketika enggak, apa nih yang kurang, apa nih kendalanya? Nanti untuk refleksi kita duduk bersama-sama kembali untuk meninjau keyakinan kelas yang sudah dilaksanakan. Nah, nilai-nilai keyakinan kelas itu berpusat pada nilai kebajikan universal, misalnya keadilan, kehormatan, kepedulian, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran. Kayak kita nih yang harus mulai disuruh bersabar, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, pokoknya masih banyak lagi, gotong royong dan lain sebagainya. Tadi seperti yang dikatakan ke Bularas, tapi lebih berfokus pada nilai-nilai yang ada di dalam profil pelajar Pancasila. Lanjut, Bre. Ini ya ampun cilik-cilik. Prosedur nanti yang akan kita gunakan untuk membuat keyakinan kelas. Nah, jadi kan tadi ada yang bilang ya, motivasi, sosialisasi tanpa aksi adalah halusinasi. Ini tuh adalah tahapan kita untuk mulai bergerak, beraksi bersama-sama dalam membentuk keyakinan kelas. Siapa yang harus membentuk? Kalau setiap guru masuk kelas, yuk bikin keyakinan. Guru matematika, yuk bikin keyakinan. Guru sejarah, yuk bikin keyakinan. Boleh enggak? Ya boleh. Tetapi maka akan timbul banyak keyakinan-keyakinan di kelas sejumlah guru ngapel. Bukan orang. Makanya yang lebih enak izin Bu Haji, keyakinan kelas nanti harapan kita itu
biar lebih ada satu keyakinan kelas di dalam kelas yang disepakati bersama, tapi tetap berorientasi pada nilai-nilai kebajikan universal atau berasal. Nih, yang pertama ya Bu Rasna, nanti kita akan bersama-sama mempersilahkan warga sekolah atau murid di sekolah atau di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang disepakati di kelas dulu. Dan nanti kalau ada Pak Aidin, Pak Nanda, dan tim Wangasek, Ibu boleh membuat keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah itu berarti anggap aja kalau zaman kita dulu ini adalah peraturan sekolah, tapi namanya keyakinan sekolah. Nanti kita berangkat dari prosedur yang di kelas terlebih dahulu. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid. Kalau di kelas ya, kalau di sekolah berarti nanti yang murid, yang warga sekolah boleh dipapan tulis di kertas besar atau di mana sesuai kesepakatan, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil pendapat tentang keinginan mereka. Yang ketiga, menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah dengan menggunakan kalimat bentuknya positif, kayak yang tadi misalnya jangan berlari-lari di kelas atau koridor anak SD ya. Tapi diganti dengan berjalanlah di kelas atau koridor. Kalau yang tadi misalnya untuk di sekolah simpanlah sampah pada tempatnya. Terus misalnya lagi bersikap ramah dan santunlah kepada sesama misalnya. Jangan pakai jangan. Ulang pakai kata jangan atau tidak. Selanjutnya, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Akan mendapat bahwa pernyataan yang tertonasi banyak yang berupa peraturan-peraturan dicekin lagi. Biasanya kalau anak-anak itu kan bikinnya sesuka mereka. Kalau masih ada yang negatif berarti dipositifin, itu kan enak. Yang negatif dipositifin. Terus lanjut Bu Laras. Dalam misalnya nih, dalam beberapa kalimat itu bisa jadi itu adalah satu keyakinan. Misalnya paling menek, orang ya paling menek. Misalnya datanglah tepat waktu atau berjalan di kelas dengarkanlah guru. Berarti itu keyakinannya masih satu, nilai universalnya saling menghormati. Kalau di sini berarti berperilaku sopan kepada yang lebih tua. Tidak boleh, nggak boleh. Masih adaptasi itu berarti masih dalam satu keyakinan universal, misalnya saling menghormati. Lanjut, maka tahapan selanjutnya yaitu ganti halaman boleh. Udah ya, ditinjau jangan banyak-banyak. Tiga, yang penting keyakinan universal yang menyakup banyak hal-hal positif. Terus setelah keyakinan kelas atau sekolah dibuat, kelas dipersilakan meninjau ulang, menyetujui tanda tangani keyakinan, ditandatangani keyakinannya. Tenang, baca tanda tangan yang ini aman, karena ini dalam bentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas atau sekolah selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas atau di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga sekolah. Berarti di mana Bu? Ada di dalamnya. Yang pertama
Ya semuanya berarti harus pandai-pandai kita ya kan. Kalau sedikit-sedikit dikurangi, buanglah sampah pada tempatnya misalnya. Untuk semua berarti kalau di sekolah berkatalah sopan. Tekan-tekan. Ini contohnya Bapak Ibu wali kelas. Lumayan kerjain wali kelas. Ya Bapak Ibu nanti kita tetap bersama-sama. Jadi nanti Pak Rus, Bu Laras dan saya tetap mendampingi Bapak Ibu di kelas dalam menyusun keyakinan kelas. Ini salah satu contohnya. Contoh kesepakatan dan murid kelas sebelah kelas SMA Negeri 1 Tenjo sepakat selalu menjaga kebersihan kelas dan halaman sekolah, saling menghargai dan menghormati, bicara kotor sedikit saja, selalu bekerja sama, saling membantu, pokoknya seperti itu bersifat kalimat positif. Contohnya seperti itu. Bagaimana pelaksanaannya nanti Bapak Ibu wali kelas? Lanjut deh. Nah kan, mari mulai menyusun keyakinan kelas. Boleh Bu, hari Senin besok digunakan untuk menyusun keyakinan kelas ya Bu. Nanti untuk keyakinan sekolah mah tim Wakasek akan bergerak. Nah, tetap wali kelas, BK dan kami akan mendorong dari belakang. Yang pertama yaitu nanti ketika masuk kelas, Bapak Ibu wali kelas berdiskusi, tanyakan ke anak-anak, apa sih keinginan kalian? Apa sih impian kalian terhadap kelas kita ini? Terus nanti anak-anak, kok sama? Kita tidak seperti itu ya. Yang kedua, berdiskusi cara mewujudkan impian. Misalnya anak-anak, Bu, impian kita itu kelas ini menjadi kelas yang ketika pembelajarannya menyenangkan. Misalnya, oh kita terus Ibu lempar lagi, gimana sih cara kita nanti untuk menciptakan kelas yang pembelajarannya menyenangkan? Terus dibagi template-template yang namanya apa itu? Template-template itu namanya stiker. Nah, kalau nama Sunda teh bahasa Inggrisnya sticky note, kalau nama Bu Sojone template-templetan. Terus anak-anak itu suruh pada nulis. Sudah ditulis, silakan ditempelkan, plak plak plak. Nah, ditempelkan. Terus dikaji satu-satu. Kok masih ada kalimatnya ya? Negatif. Ayo diganti bersama-sama. Tapi Bapak Ibu juga memperhatikan kalau misalnya ingin jam kosong setiap hari paling enggak 2 jam. Benar, pengen 2 jam. Bapak Ibu pengennya tilu. Diarahkan walaupun mereka itu bebas berekspresi, bebas menulis keyakinan, tetapi Bapak Ibu juga harus tetap menjadi sosok yang mengarahkan. Kalau udah jadi seperti itu, udah dibicarakan, kemudian pengennya pakai AC, bayar loh. Nah itu nanti kemudian ditulis bisa seperti itu, dibikinnya hasil keyakinan kelasnya, kemudian ditempelkan. Hasil keyakinan kelas setiap kelas nanti akan kita sosialisasikan dengan pertemuan kembali. Jadi biar menyatukan kebersamaan, menyatukan persepsi, menyatukan paradigma baru kita untuk bergerak, beraksi bersama-sama. Dari kalau CGP angkatan 7, yel-yelnya BBB. Yel-yelnya BBB. Belajar bergerak bersama. Asik. Nah, terus apa ya yel-yelnya ya? Belajar bergerak bersama. Gerak, gerak, gerak. Cepat, cepat, cepat. Nah, lanjut Bu Laras. Tuh, beras ada yang bilang mungkin nggak sih, bisa nggak? Jangan bilang tidak bisa sebelum kita mencoba, kata beras. Kalau mencoba kan dimana kita tidak bisa,
itu bagaimana? Akhirnya yang terhukum adalah mental saya. Tapi itu adalah sebuah proses awal. Kesana-kesananya akan menjadi nyaman. Akan menjadi nyaman. Bapak Ibu tidak perlu marah-marah di setiap kelas. Kenapa? Karena pakai restitusi. Darah tinggi tidak akan ada di semanten. Yang ada semuanya darah rendah. Baiklah, masih ada satu materi lagi sebenarnya, tapi kayaknya dari tadi pada masih belum ada 12 sedikit mengas. Dari yang tadi paradigma baru, dari bagaimana membentuk keyakinan, maka ini kata-kata buat kita semua, nggak cuma buat saya dan Bu Laras dan Pak Gus, tapi kita semua sedang mengumpulkan kekuatan, menyongsong paradigma baru dengan beraksi, bergerak, mencoba memulai dengan sebuah semangat baru. Yang baru-baru belum tentu baru-baru, yang lama-lama belum tentu jelek, yang baru-baru juga belum tentu jelek. Kan ada yang bilang, mas turun sekarang kok gini ya sih? Nah, kenapa? Karena kita belum mendalami lebih dalam. Kayak orang perkenalan aja, gitu. Waktu mau lihat ini jutek amat sih orangnya. Lama-lama ternyata adalah ini itu ternyata orangnya ramah, enak. Nah, itu adalah ternyata. Nah, kok kamu ngono? Itu namanya apa? Mengenal sesuatu yang baru dengan perlahan-lahan dan berusaha untuk beradaptasi sesuai kata Pak Ki Hajar Dewantoro, bahwasanya pendidikan itu adalah sebuah proses mendampingi kodrat alam dan kodrat zaman. Lanjut dulu ya, biar nanti pulangnya cepat. Mau tanya? Jadi kita mau aksi nyatanya nanti apa hari Senin ini Bapak Ibu wali kelas, khususon wali kelas tercinta, membuat keyakinan kelas. Kurasnya jangan banyak begitu. Senang bikin keyakinan kelas kayak bisa sih. Bapak Ibu jangan merasa terbebani. Wali kelas ada yang bilang kalau untuk bersama-sama dan untuk kebaikan bersama tidak ada yang menjadi beban, karena semuanya berangkat dari keinginan kita dan motivasi dalam diri kita. Seperti itu ya Bapak Ibu wali kelas. Ini adalah bukan kata-kata apa kalau budaya mutiara, tapi ini adalah kata-kata bujuran agar Bapak Ibu tidak maju nanti hari Senin. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan tentang bagaimana keyakinan kelas akan kita susun bersama? Kayaknya udah enggak tengok terus kalau ini mengenai keyakinan kelas ya. Sebenarnya sama enggak keyakinan kelas itu dengan kesepakatan bersama atau komitmen bersama? Sama enggak? keyakinan, kesepakatan, komitmen sama enggak? Dulu tahun yang lalu keyakinan kelas ini namanya kesepakatan kelas ya, Bu Laras ya. Nanti diberitahu angkatan sebelumnya keyakinan kelas ini namanya adalah kesepakatan kelas. Boleh dibilang memang kesepakatan dan komitmen. Kenapa? Karena ada banyak pihak yang menentukan sebuah keyakinan, tidak satu pihak. Kalau satu pihak namanya adalah peraturan, hanya disosialisasikan, maka itu namanya peraturan. Bolehlah ada yang bilang apapun namanya, yang penting aksinya. Kayak laki-laki, bapak laki-laki, bapak laki-laki, bapak laki-laki, tangannya laki-laki, jawab, bapak laki-laki, ini laki-laki semua. Cuma ada yang ganteng, ada yang berewokan. Itu ibarat kata keyakinan dan kesepakatan. Yang penting keyakinan maupun kesepakatan namanya, yang penting dilakukan atas asas kebersamaan, tidak memaksa, tidak berupa kalimat negatif, dan
tujuan, dan kita pasti punya usaha terbaik agar tujuan kita itu tercapai, mau positif mau negatif. Kenapa? Karena di dunia itu kodrat alamnya ada karakter positif dan karakter negatif. Nah, untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Jadi usaha kita, apa yang kita lakukan itu adalah salah satu cara agar kita mendapatkan atau memperoleh kebutuhan yang kita inginkan. Kebutuhannya apa aja? Nih, 5 kebutuhan kita, kebutuhan dasar manusia, termasuk di dalamnya itu adalah murid kan, murid kita manusia kan? Apa aja? Penguasaan. Bertahan hidup dulu ya, Blara. Bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang kan, kebebasan dan kesenangan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang kok bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan universal, itu pasti ada sesuatu yang tidak terpenuhi dari 5 kebutuhan itu. Entah katanya, entah kesenangan, entah kebebasan, pokoknya kita itu harus mengidentifikasi. Ketika ada yang menyimpang parit dari kebijakan universal yang disusun dalam keyakinan kelas, pasti ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, entah itu di sekolah, entah itu di rumah. Lanjut, apa aja kebutuhannya? Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makan, nah, kebutuhan biologis, ya Allah, kebutuhan biologis termasuk di dalamnya adalah reproduksi. Itu kebutuhan biologis, kebutuhan hidup, kebutuhan bertahan hidup. Contohnya misalnya di sekolah, si Doni ketika ditanya oleh Bu Yati, karena jawabnya ditanyakan biar anak merasa senang. Oh Bu, kita mah belajarnya di luar aja, di luar anak, di luar angan-angan. Oh berarti kalau ingin belajar, tanyakan kepada anak-anak apa yang membuat mereka merasa senang ketika ada di kelas, ketika sedang mengikuti pembelajaran kita. Dan kebutuhan terakhir adalah sudah selesai. Ternyata sudah 5. Menyebutkan 5 tidak terasa, tapi melaksanakan prosesnya pasti sangat terasa. Karena yang kita sampaikan adalah sebuah teori, adalah sebuah paradigma yang tentunya tidak semudah ketika kita menerapkan dan melaksanakan aksi dalam kehidupan sehari-hari kita bersama anak-anak kita. Maka yang kita butuhkan adalah bergandengan tangan, bersama-sama. Ya walaupun bergandengan tangan itu Pak Abdul Rosid, kadang-kadang kita juga ada manyun-manyunnya, ya kan? Bapak suka gandengan sama istri, tapi nggak selamanya gandengannya sambil senyum kan? Enggak. Sama kita di sekolah juga seperti itu. Gandengannya tidak harus selalu dalam senyum-senyum saja. Kadang-kadang juga ada manyun-manyunnya, kadang-kadang juga ada cubit-cubitan kecilnya, bahkan kadang-kadang ada tabok-tabokan dahsyatnya. Tapi kembali pada visi misi sekolah dan tujuan yang ingin kita capai. 2 materi telah saya sampaikan bersama rekan-rekan CGP Angkatan 7. Tentunya apa yang saya sampaikan tidak akan semudah yang saya lakukan. Kalau ini kata-kata saya, maka nanti saya juga akan pelan-pelan menjalankan prosesnya. Tentunya dengan bantuan Bapak Ibu sekalian dan dukungan dari Kepala Sekolah sebagai manajerial sekolah kita. Terima kasih untuk semangatnya, dan pokoknya kalian itu luar biasa. Kalian apa? Luar biasa. Kita apa?
memberikan ilmu yang bermanfaat di kegiatan diseminasi budaya positif oleh para CGP Angkatan 7 di SMA Negeri 1 Tejo. Materi yang disampaikan dengan santai tetapi mudah dipahami. Memahami tentang budaya positif, paham paradigma baru untuk membuat keyakinan kelas dan menyelesaikan permasalahan anak dengan posisi kontrol, manajer, dan segitiga restitusi.